Baiklah hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki kepada acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari narasumber hebat bersama dosen-dosen Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi. Dari Bapak Arda Muhlisin MSN ya, tempat tanggal lahir di Jakarta 28 Januari 1976. Riwayat pendidikannya baik, sedang menempuh ya, di tahun ini sedang menempuh S3 di jurusan Sejarah FIB Universitas Indonesia. Kemudian pengalaman mengajarnya di Universitas Syahid dan sampai sekarang di Fakultas Film dan Televisi di IKJ ya, 2004 hingga sekarang. Dan karya-karyanya itu ya ada produser film pendek di Android Indonesia dan lain sebagainya. Wow, hebat-hebat sekali ya untuk materi kita pada pagi hari ini. Luar biasa dengan karya-karya yang diciptakan dan semoga dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua, mobil khusus ya untuk siswa-siswi SMK Manbaul Ulum Cirebon, kompetensi keahlian multimedia dan program keahlian broadcasting dan perfilman. Semoga kalian dapat terinspirasi ya dari karya-karya yang telah dihasilkan oleh para pemateri kita hari ini. Dan kalian itu masih panjang banget ya perjuangannya untuk bisa seperti beliau-beliau ini. Tetap semangat dan terus belajar. Oke, ya. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi yang ketiga yaitu oleh Bapak Arda Muhlisin MSN. Mangga Bapak kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih ya. Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman sejawat saya sesama narasumber. Meskipun saya sebenarnya dikasih tema tentang penyutradaraan, sinematografi dan fotografi, tapi justru saya melihat ada urgensi yang lebih diperlukan ya menurut saya. Karena tadi apa yang dibahas oleh Pak Armantono maupun Pak Bagio itu saya harus lanjutkan ke sesi berikutnya sebenarnya. Karena kalau Pak Bagio tadi menjelaskan tentang tahapan praproduksi, produksi, pasca produksi, penyutradaraan sinematografi bagian dari itu sebenarnya. Tadi juga sudah banyak dijelaskan sama Pak Bagio. Nah, saya sebenarnya biar pemahaman lebih utuh, saya akan melanjutkan sesi berikutnya gitu. Jadi saya akan melanjutkan itu dalam pemahaman distribusi dan eksebisi, di mana itu menjadi rangkaian film secara utuh. Nah, jadi ini judul yang akhirnya saya pilih. Nanti juga kita bisa bicara tentang sinematografi dalamnya. Bisa juga kita bicarakan tentang penyutradaraan dalam, nanti semua akan bisa kita bicarakan. Oke, nah saya akan share screen dulu ya, Bu. Jadi ini akhirnya materi yang saya angkat mengenai distribusi, eksebisi film panjang, film pendek, film dokumenter dan iklan. Ya meskipun sebenarnya nanti kita bisa mendapatkan satu fakta bahwa iklan itu ternyata punya klaster sendiri gitu dalam pemahaman film sebenarnya. Nah, ini kenapa penting? Apa yang harus saya sampaikan, saya buat dengan tema distribusi eksebisi. Ini kurang lebih kalau kita bicara tentang film, alur film itu kurang lebih kita bicara mulai dari ide
sampai popcorn. Nah, jadi saya pakai metafora sebenarnya. Ya, popcorn tuh metafora orang yang menikmati tontonan sambil makan popcorn gitu ya. Jadi popcorn itu identik dengan satu produk yang dinikmati oleh orang ketika menonton film. Jadi ketika kita bicara tentang alur pembuatan film, yang harus kita pastikan adalah bagaimana ide dikembangkan sampai jadi film, sampai film itu bisa ditonton sambil menikmati popcorn. Meskipun saya sih nggak pernah beli popcorn kalau nonton bioskop, mahal soalnya. Tapi Betul ini sekali. ini metafora, ya ini metafora, ini simbol saja. Nah, saya akan coba petakan dulu mengenai kenapa saya harus ambil tema itu. Ya, jadi gini, tadi disampaikan sama Pak Armantono, Pak Bagio, bahwa alur pembuatan film itu dimulai dari development. Ya, ada pengembangan ide. Bagaimana sebelum film dibuat, kita bisa melahirkan ide apa di kepala kita, gitu, sebagai pembuat film tentunya. Ketika punya ide, baru dirumuskan dalam tahapan praproduksi. Salah satu yang paling dikenal praproduksi adalah lahirnya skenario. Nah, ketika lahir skenario, baru diproduksi. Itu yang kita kenal sebagai syuting. Ya, di situ melibatkan peran produser, peran sutradara, peran penata kamera, penata artistik, penata suara. Setidaknya itu. Meskipun ada ya, pecahan-pecahan lainnya ada sebenarnya. Makanya kalau kita lihat film Hollywood, bisa sampai ribuan ya kru produksinya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahapan pasca produksi. Nah, ini tadi dijelaskan sama Pak Bagri. Di sinilah tahap mengkonstruksi hasil syuting sebenarnya. Hasilnya adalah gambar dan suara yang sudah dihasilkan oleh penata kamera maupun penata suara. Ini yang dikenal sebagai tahap editing sebenarnya. Nah, fenomena yang terjadi dalam lembaga pendidikan film dimanapun, ya, baik tingkat SMK, SMA maupun perguruan tinggi, sebagian besar hanya fokus kepada lingkaran merah ini saja. Ya, ketika mereka sudah jadi film selesai. Kecuali IKJ ya, kecuali IKJ. IKJ kita mengajarkan mahasiswa justru sampai tahap popcorn, ya sampai tahap popcorn, sampai tahap bagaimana orang bisa menikmati film itu. Itu yang dinamakan eksebisi. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Nah, sebagian besar lembaga pendidikan itu hanya terfokus kepada lingkaran merah ini saja. Nah, makanya ini menurut saya ini jadi sesuatu ilmu yang sifatnya kontemporer nih untuk SMK Mambaul Ulum. Karena kita akan bicarakan sampai tahap popcorn. Bagaimana akhirnya film itu bisa dinikmati oleh penonton seperti itu. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kenapa saya ambil tema yang ini, menurut saya urgensinya sangat dibutuhkan di situasi sekarang ini. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi saya memang terbiasa begini, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, saya terbiasa mapping sebenarnya. Ya, saya terbiasa mapping. Termasuk saya akan mencoba melakukan mapping atau pemetaan seperti apa sih tipe film yang umumnya ada di dunia ini, termasuk di Indonesia sebenarnya. Jadi setidaknya dari mapping ini kita bisa mengenal ada yang namanya film fiksi, baik panjang maupun pendek. Film dokumenter, baik panjang ataupun pendek. Jadi PJ, PD ini panjang pendek. Animasi, baik panjang ataupun pendek. Dan eksperimental, baik panjang maupun pendek. Nah, ini garis-garis ini adalah garis-garis di mana setiap tipe ini juga bisa saling berkolaborasi sebenarnya. Ya, seperti kita lihat bahwa film fiksi kita juga bisa menemukan film fiksi dalam bentuk animasi seperti itu ya. Film fiksi kita juga bisa menemukan film fiksi itu secara eksperimental. Jadi sementara diterima dulu apa itu eksperimental, nanti kita akan jelaskan ke belakang. Begitupun film animasi juga kita bisa buat secara eksperimental. Film animasi juga kita bisa lihat secara fiksi, baik panjang ataupun pendek. Nah, kecuali dokumenter. Ya, kecuali dokumenter. Makanya dia saya lepaskan sendiri, tidak ada garis penghubungnya. Kecuali dokumenter juga bisa dibuat secara eksperimental. Ya, dokumenter bisa dibuat secara eksperimental. Nanti kita bisa jelaskan. Nah, kenapa iklan berada di luar tipe film?
Mungkin Pak Armantono tadi, Pak Bagi juga sudah menjelaskan bahwa iklan itu punya pendekatan sendiri sebenarnya, karena dia lebih kepada ranah komunikasi. Bagaimana seorang pembuat film pembuat film iklan mempunyai pendekatan komunikasi. Agak sulit kalau misalnya pembuat iklan membuat pendekatannya itu eksperimental misalnya. Orang tidak akan mengerti. Karena yang disebut eksperimental adalah ada tahapan semacam eksperimen. Jadi eksperimental itu sebenarnya eksperimen film. Nanti saya akan kasih lihat contohnya. Dan tidak semua penonton terbiasa dengan model film-film eksperimental. Sangat amat sulit untuk dipahami oleh kebanyakan orang. Ya, termasuk saya juga sebenarnya juga bukan orang yang mudah gitu ya untuk memahami eksperimental, kecuali saya baca reviewnya kemudian. Oh begitu maksudnya, seperti itu. Jadi ini kurang lebih mapping seperti apa tipe film yang ada di dunia. Seperti itu. Ya, nah sekarang saya akan fokus kepada persoalan distribusi. Tadi Pak Armantono sudah bicara tentang tahap development maupun praproduksi, di mana film itu digagas dalam bentuk abstrak ya, masih abstrak, hanya ada di pikiran pembuat film, belum bisa kelihatan secara audio maupun visual. Jadi sifatnya masih sangat abstrak, itu hanya berlangsung di kepala setiap pembuat film. Nanti kita akan bikin, jadi tahap perencanaan. Kita akan merencanakan film. Nah, Pak Bagio fokus kepada ketika hasil imajinasi penulis skenario yang secara abstrak itu direalisasikan menjadi gambar maupun suara, seperti itu, sampai tahap editing. Nah, setelah produk itu jadi, film panjang, pendek, animasi, dokumenter, atau apapun yang tadi saya sudah mapping, yang harus dipikirkan oleh pembuat film selanjutnya adalah bagaimana dia mendistribusikan film itu. Nah, makanya tadi saya bilang, hampir sebagian besar lembaga pendidikan itu hanya fokus bagaimana film itu diciptakan, bagaimana karya audiovisual itu diciptakan. Jarang gitu ya, saya bahkan jarang mendengar, saya jarang melihat ada SMK atau lembaga-lembaga pendidikan yang fokus gitu, punya concern untuk memikirkan bagaimana ketika film ini jadi, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Eksebisi, distribusinya seperti apa? Jarang saya mendengar seperti itu. Kebanyakan akhirnya semua mahasiswa ataupun semua siswa-siswa akhirnya trial and error dengan diri mereka sendiri. Mereka menguji cobakan filmnya dipasarkan secara mandiri seperti itu. Padahal sebenarnya kalau misalnya mereka diajarkan seperti itu, bukan tidak mungkin kuantitas tontonan film di Indonesia itu sangat banyak sebenarnya, ya sangat banyak. Oke, nah pengertian distribusi itu adalah sebetulnya bagaimana seorang pembuat film, dalam hal ini tentu saja produser ya biasa yang melakukan itu, memasarkan dan menyalurkan filmnya ke berbagai tempat eksibisi. Jadi eksibisi itu adalah satu konsep pemutaran, ya eksibisi. Yang memutarkan disebutnya eksibitor. Ya jadi ketika seorang selesai membuat film, yang harus dipikirkan adalah film itu harus didistribusikan, harus dipasarkan, harus disalurkan. Kenapa? Kenapa harus disalurkan? Kenapa harus didistribusikan? Karena tadi Pak Armantono bilang bahwa ketika seorang ingin membuat film, di dalam film itu banyak ditanamkan ide-ide dia, ya, ide apapun gitu ya. Ada ide tentang moralitas, ada ide tentang politik, ada ide tentang kebudayaan, berbagai macam. Nah, sebagai pembuat film, tentu saja pemikiran dia atau ide dia harus diperkenalkan pada banyak orang, harus diapresiasi oleh banyak orang. Makanya mereka harus melakukan proses distribusi. Nah, meskipun distribusi ini juga banyak motifnya sebenarnya. Ada yang distribusinya itu hanya untuk kebutuhan ekspresi, hanya distribusi atau distribusi dengan motifnya ekonomi, gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau salah satu sutradara Prancis itu bilang, ya sutradara Prancis itu bilang, Truffaut namanya, François Truffaut bilang, ketika seorang mau bikin film, jadi dia sudut pandang sutradaranya. Ketika seorang sutradara mau bikin film, di kepala dia cuma ada dua sebenarnya. Yang pertama, saya akan bikin film untuk publik, ya. Artinya dia harus mempertimbangkan banyak hal.
ketika dia punya orientasi film saya harus ditampilkan untuk publik. Yang kedua, ketika saya bikin film, saya ingin mengekspresikan diri saya dalam film itu, mengekspresikan pemikiran saya, mengekspresikan imajinasi saya. Makanya itu yang disebut film secara personal. Ya, film secara personal. Dia nggak peduli tuh penonton mau paham atau enggak dengan filmnya, penonton mau ngerti apa enggak dengan filmnya. Pokoknya dia ekspresi. Jadi film itu sebagai ruang ekspresi bagi pembuat film. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu gitu di Google atau dimanapun film yang nggak kita mengerti, nggak usah marah-marah sebenarnya. Karena memang ada tuh model sutradara-sutradara seperti itu, ada gitu. Saya punya contohnya nanti. Kita bisa lihat. Ya. Nah, salah satu strategi distribusi, tadi Pak Bagi juga sudah menyinggung, sebelum kita mencari ruang eksebisi, atau bisa berbarengan ketika kita menemukan ruang eksebisi, kita berusaha untuk menemukan ruang eksebisi, salah satu cara yang paling penting harus dilakukan pembuat film. Jadi ini kita jangan berpikir bahwa ini pembuat film profesional ya. Pembuat film amatir, pembuat film pemula pun sebenarnya juga bisa melakukan ini sebenarnya. Jadi saya campur aja sebenarnya. Ya, saya campur karena itu semuanya itu saling berinteraksi ya, saling beririsan semua. Pembuat film panjang, pendek, profesional atau tidak, mereka melakukan hal yang sama sebenarnya. Jadi strategi pertama biasanya yang dilakukan oleh pembuat film, tentu saja ini tugas produser sebenarnya, adalah melakukan promosi filmnya ke masyarakat. Ya, dia harus memperkenalkan filmnya kepada masyarakat. Harapannya apa? Tentu saja film itu nanti akan diakses, ya, akan ditonton. Harapannya tuh seperti itu, dengan motif apapun sebenarnya, dengan motif apapun, motif ekonomi atau motif budaya tadi yang saya sampaikan. Ya, nah bagaimana caranya mereka melakukan promosi? Setidaknya saya punya beberapa alat bantu produser ketika dia mau mempromosikan kepada masyarakat. Yang pertama, kita mengenal yang namanya trailer ya, trailer. Trailer itu semacam intisari dari film. Ya, intisari dari film. Nanti kita akan tahu bagaimana triknya membuat trailer setelah kita melakukan semacam apresiasi terhadap trailer yang nanti akan saya tampilkan. Setidaknya ada 2 trailer. Apa sih kekuatan trailer itu? Ya. Nah, yang berikutnya alat bantu promosi ke masyarakat tentu saja adalah banner. Ini yang paling umum ya, banner ini ya. Di mana-mana bisa kita tempel gitu banner segala macam. Nanti ada yang menarik tuh. Nanti ada yang menarik. Saya akan tampilkan ada banner yang menarik. Yang sifatnya itu sangat inovatif ya, sangat inovatif. Yang berikutnya tentu saja poster film. Ya, poster film ini juga menjadi faktor penting seorang produser untuk mempromosikan filmnya kepada masyarakat. Ada prasyarat ketika dia bikin poster. Nanti juga saya akan jelaskan berikut contoh. Yang berikutnya adalah, nah tadi Pak Bagi bilang bahwa ketika mau bikin film, sebelum bikin film, ada yang namanya triangle system. Ya, triangle system. Di mana ada hubungan relasi antara produser, penulis skenario, dan sutradara. Nah, salah satu hasil triangle system itu yang menghubungkan kesepakatan 3 orang itu, lahirnya judul film. Nah, lahirnya judul film ini menjadi faktor penting ketika nanti seorang produser ingin mempromosikan filmnya kemana. Termasuk sebenarnya tipografi ya, tipografi judul itu. Tipografi itu jenis karakter huruf. Kalau sekarang kan kita sering disalahgunakan, salah ketik disebut tipo gitu. Ternyata nggak begitu. Ya, pengertian tipografi itu adalah karakter, bukan kesalahan huruf ya. Kalau kesalahan huruf namanya spelling gitu ya, salah pengejaan, salah huruf. Jadi sekarang pengertian tipo itu udah disalahartikan sama banyak orang. Padahal kalau dalam teori bahasa gitu, tipografi itu adalah karakter ya, type, tipe bentuk huruf seperti itu. Nah, judul film ketika dia menjadi poster, pilihan atas bentuk huruf itu juga penting untuk mempromosikan film itu kepada masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah pemain. Nah, ini pemain ini yang paling gampang nih untuk dijual oleh produser. Biasanya pemain-pemain itu ditampilkan dengan sangat demonstratif ya di poster. Bahkan bisa menghabiskan area setengah poster buat muka dia aja tuh kayak gitu. Banyak contoh-contoh seperti itu. Nah terus, nah ini menarik nih.
Yang berikutnya biasanya untuk mempromosikan kepada masyarakat, biasanya di cover-cover film atau di poster itu ada label-label penghargaan tuh. Biasanya ada daun-daunan gitu. Ada daun gitu. Label penghargaan gitu. Dan itu tidak ada standarnya menurut saya. Ya, tidak ada standarnya. Label itu bisa dimasukkan ketika film itu dapat penghargaan ataupun masih nominasi sebenarnya. Jadi label penghargaan itu salah satu cara pembuat film untuk mempengaruhi penonton untuk penasaran sama film. Film ini dapat penghargaan, artinya keren. Saya harus lihat kan begitu sebenarnya. Nah, yang berikutnya biasanya pembuat film itu membuat press release ya. Jadi dia itu membuat tulisan yang memperkenalkan film itu kemana-mana. Ini film ini dibuat oleh ini, film ini pemainnya ini, film ini berlokasi di sini, film ini ceritanya tentang ini. Jadi press release biasanya berisi tentang review film, ya, review film ataupun sebenarnya tentang resume film itu seperti apa gitu. Tapi pasti dipilih yang bagus-bagus, nggak mungkin press release itu diisi yang jelek-jelek, nggak mungkin. Karena biasanya press release itu dibuat oleh pembuat film, ya, oleh pembuat film. Pasti diisi yang bagus-bagus. Pemain ini pernah dapat penghargaan ini. Cerita film ini belum pernah dibuat dalam film manapun, biasanya. Ya, tapi juga harus logis ya, bukan mengada-ada gitu. Tentu saja press release ini juga dibuat berdasarkan riset kecil-kecilan. Film ini pernah dibuat gak sih? Pemain ini pernah main di mana saja gitu. Jadi ada nilai keunggulan dari film yang kita cantumkan dalam press release seperti ini. Nah, yang berikutnya ada merchandise. Nah, ini Hollywood ini paling jago nih untuk menciptakan merchandise ini demi promosi film kepada masyarakat. Ya, merchandise itu macam-macam tuh, kaos, ada gantungan kunci, ada mainan gitu ya. Terus ada juga boneka-bonekanya seperti itu. Macamnya, jangan berpikir yang mewah-mewah. Kalau misalnya mau menjadi pembuat film yang punya merchandise, gampang-gampang aja sebenarnya. Cari aja merchandise apa, gantungan kunci misalnya. Gantungan kunci kita buat gantungan kunci yang setidaknya bisa memperlihatkan film itu film apa gitu. Seperti itu. Biasanya itu seperti itu. Atau kaos ya. Kaos itu paling gampang gitu, besar-besar tuh. Apa tuh, Cirebon misalnya punya film apa gitu. Tape daun jambu. Segera rilis film Tape daun jambu. Ya Bu ya. Tape daun jambu ya Bu, terkenal ya Bu ya. Oke, yang berikutnya salah satu mempromosikan film ke masyarakat adalah dengan memastikan bahwa film kita itu punya kualitas resolusi yang sangat baik. Ya. Apalagi sekarang di era teknologi 4K. Bahkan 5K. Atau nanti berapa K. Di mana kualitas film itu semakin halus. Ya, kualitas film itu semakin jernih. Kualitas film itu semakin mendekati visual yang seperti realitas seperti itu. Beda dengan dulu ya, kalau kita nonton film dulu itu film itu banyak grainy-nya gitu, banyak scratch-nya seperti itu. Beda dengan sekarang. Ketika kita di YouTube, kita klik film 4K, itu banyak yang keluar. Tapi juga dengan syarat tentu saja, bandwidth internetnya dipastikan aman, ya, seperti itu. Nah, tapi itu salah satu cara juga seorang produser untuk mempromosikan kepada masyarakat. Inilah film dengan kualitas resolusi 4K. Bisa seperti itu. Anda bisa dibayangkan tuh, penonton akan berbondong-bondong melihat kualitas 4K. Ya, nah, ini promosi ke masyarakat. Nah, kemudian ketika dia mau mendistribusikan film ke satu tempat, ke tempat eksebisi gitu ya, berhadapan dengan eksibitor, yang harus dipertimbangkan tentu saja adalah segmentasi penonton yang saya akan sasar itu seperti apa. Itu penting tuh. Nah, ini tentu saja terkait dengan tema cerita kita sebenarnya. Kalau tema cerita kita anak-anak, segmentasi kita tentu lebih luas. Mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Sampai kakek nenek, lebih panjang. Range-nya lebih luas ya, segmentasi penonton film anak. Untuk film remaja tentu saja anak-anak itu kalau menurut Badan Sensor tidak dianjurkan nonton film untuk segmentasi remaja, karena Badan Sensor itu punya kriteria setidaknya 4 ya.
4 film, semua umur 13, 17, 21. Nah, jadi ketika kita bikin film, kita mesti pastikan tuh segmentasi penonton yang akan kita sasar tuh seperti apa. Setidaknya berdasarkan dari adegan-adegannya ya. Oh, ini ada adegan berbahaya untuk anak-anak. Berarti segmentasi kita di atas itu. 13 atau 17 atau 21 ke atas. Nah, begitupun film kita ini juga harus kita pertimbangkan lokasi pemutarannya seperti apa. Ya. Di lokasi seperti apa pemutaran yang akan kita lakukan. Saya ingat dulu ya, ada film dokumenter yang sangat fenomenal. Ya, film yang sangat dekat dengan keributan politik, ya, film yang dibuat oleh Joshua Oppenheimer. Filmnya yang mengangkat tentang film dokumenter dari sudut pandang PKI sebagai korban waktu itu. Filmnya itu kalau di Indonesia kan itu Jagal, yang satu lagi Senyap. Nah, si Joshua Oppenheimer ini mempertimbangkan lokasi pemutaran sebenarnya. Dia tidak akan memutarkan film-film di lokasi-lokasi itu yang tidak aman sebenarnya. Nah, akhirnya kalau tidak salah waktu itu dia berpikir yang paling aman lokasi pemutaran seperti ini adalah di ruang-ruang akademisi, ya, di ruang akademisi. Makanya waktu itu dia putar salah satunya di UGM Yogyakarta, ya, karena dianggap akademisi itu bisa melihat film ini secara kritis, makanya kayak gitu, ya. Film ini bisa dianalisa kedalamannya secara tekstual, secara analitis seperti itu. Meskipun memang akhirnya waktu film itu diputar di UGM juga banyak demonstran itu ya, banyak demonstran, banyak orang yang mendemo film ini. Tapi setidaknya pilihan dia untuk memutarkan film ini di lokasi tertentu ini ada faktor pertimbangan, ya. Ada faktor pertimbangan. Ya. Sama seperti misalnya kalau kita mau bikin film-film tentang anak-anak gitu ya, anak-anak pasti ada pertimbangan tuh di lokasi mana ini harus diputar. Film tentang remaja di lokasi mana. Jadi, nah artinya seorang produser yang tugas nanti adalah mendistribusikan film, dia punya data tuh, ya, punya data. Setidaknya data geografis ya, data kependudukan. Itu bukan bercanda, itu serius. Produser itu bukan hanya fokus untuk ngurusin film, tapi juga harus ngurusin bagaimana masyarakat yang bakal menjadi calon penontonnya itu seperti apa tuh, gayanya seperti apa. Jadi harus pertimbangan faktor itu juga. Oke, yang berikutnya yang harus dipertimbangkan ketika mendistribusikan film adalah waktu penayangan. Ya, mungkin ada yang sadar atau ada yang nggak sadar bahwa setiap kita mau masuk hari raya gitu, hari raya Islam misalnya, kok filmnya film-film religi ya? Ketika masuk hari raya Idul Fitri misalnya, atau film-film religi ya. Nah, ternyata itu adalah salah satu strategi distribusi, ya. Karena hari raya umat Islam itu pasti masih membutuhkan film-film yang sangat apa ya, yang sangat religi. Karena manusia setelah selesai berpuasa, mental religinya masih sangat tinggi ya. Jadi senang tuh nonton film-film seperti itu. Jadi waktu penayangan itu juga penting ya, waktu penayangan juga. Atau misalnya, jadi ada momen, ya, ada momen. Film itu diputar pada momen-momen sosial tertentu. Kayak misalnya ada waktu itu film tentang Garuda Dadaku misalnya gitu. Ada film Bendera misalnya. Saya nggak tahu Bendera itu diputar di bioskop apa enggak. Film-film nasionalisme. Nah, biasanya dipilih tuh. Saya akan menayangkan itu dekat-dekat dengan 17-an misalnya. Saya akan milih film itu dekat-dekat dengan Hari Sumpah Pemuda. Jadi ada momen. Jadi ketika kita mendistribusikan film, bukan asal-asalan berarti. Ya, bukan asal-asalan. Ada momentum yang harus kita pastikan. Nah, begitupun ketika kita bikin film, kita harus mempertimbangkan kualitas dari tema yang akan kita buat. Ini tadi ada hubungan dengan segmentasi penonton. Jadi tema-tema itu juga harus punya relasi dengan nanti film ini akan dipasarkan kepada penonton seperti apa. Itu juga penting tuh ya, kualitas. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ketika seorang ingin mendistribusikan film, ya, produser ingin mendistribusikan film, setidaknya ada dua pertimbangan ya, ada dua pertimbangan. Jadi film ini kira-kira punya kualitas komersialitas atau enggak? Artinya film ini punya pasar penjualan atau tidak, ya.
Jadi yang disebut komersialitas ketika film itu punya kemampuan untuk dengan sangat mudah dicerna oleh penonton. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Karena biasanya penonton itu nggak mau tuh dibebani dengan kerumitan memahami cerita film, tuh paling nggak mau tuh penonton. Apalagi kita tahu penonton kita kan beragam kebudayaan ya, latar belakang berbeda-beda. Itu paling males tuh untuk dikasih tontonan film-film yang berat, yang memusingkan, yang menata alur cerita yang sangat susah gitu. Biasanya memang gampang gitu. Nah salah satu contohnya adalah film-film yang paling gampang untuk dicerna penonton adalah film Hollywood. Makanya kenapa film Hollywood itu sangat laku. Karena film Hollywood itu menyediakan menyediakan struktur cerita yang sangat mudah diserap oleh penonton. Seperti itu. Makanya penonton berbondong-bondong untuk nonton film Hollywood. Nah di situ ada sisi komersialitas. Film itu akan sangat laku dijual. Ya termasuk sebenarnya pertimbangan ini punya bintang film terkenal apa enggak. Itu juga salah satu faktor gimana film itu bisa memiliki prinsip komersialitas ya. Jadi seperti itu. Jadi faktor orang terkenal itu juga penting sebenarnya. Jadi kalau teman-teman di SMK Manbaul Ulum ini misalnya, wah saya nggak punya artis nih yang bisa saya akses. Paling gampang adalah ya gurunya aja nih main. Ya, paling gampang guru, karena guru itu pasti dikenal oleh semua siswa. Ya, jadi belajarlah menciptakan artis sendiri di wilayah-wilayah lokal seperti itu. Ya paling gampang tuh gurunya. Pasti semua orang akan nonton, nanti ada Pak itu loh. Nanti ada Pak itu loh di film ini, nanti ada Pak itu loh. Jadi artis di kalangan lokal ya. Jadi jangan berpikir artis nasional misalnya, apalagi internasional gitu. Belajar ya hal kecil seperti itu. Artis lokal. Sebenarnya guru kita adalah artis pertama yang paling mungkin untuk kita minta bantuannya untuk mengikuti. Oke, yang berikutnya adalah ketika ingin mendistribusikan film, pembuat film mempertimbangkan, wah film ini punya pertimbangan estetis yang tinggi nih. Wah ini susah nih, susah dapat penonton. Mohon maaf Bapak, dipotong sebentar. Saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi absensi. Link absensi sudah ada di chat ya, dan untuk sertifikatnya nanti akan dikirimkan ke alamat email masing-masing. Nah, ya seperti itu Bapak, boleh sambil minum, sambil ngemil dulu Pak ya, sambil menunggu. Ya. Oke, untuk yang kedua silakan untuk para peserta screenshot smartphone atau laptop atau PC-nya sebagai pembuktian bahwa kalian telah mengikuti webinar pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak, bisa dilanjutkan. Ya. Jadi ketika seorang browsing ini mendistribusikan film, dia juga harus melihat film ini punya kualitas estetis atau tidak. Gitu. Ya estetis itu artinya film-film yang punya muatan-muatan seni tinggi sebenarnya. Ya saya contoh misalnya, itu tidak semua penonton bisa menyerap itu. Nah kalau misalnya tidak bisa menyerap, harus ada pertimbangan di bioskop mana saya harus putar. Ya, nanti saya akan kasih lihat beberapa contoh tempat-tempat ruang pemutaran. Ya. Ini terus saja nanti juga akan tapi secara umum ya, ini teori umum ya. Ketika kita mau mendistribusikan film, di kepala kita cuma tahu ada dua tempat pemutaran film. Yang pertama model teatrikal, artinya film kita akan diputar di gedung pertunjukan atau bioskop. Yang kedua adalah kita akan memutar itu di bentuk-bentuk media non teatrikal, artinya media-media pribadi. Nah, handphone itu mungkin salah satu bentuk media non teatrikal karena tidak ditonton secara bersama-sama di tempat yang luas seperti DVD, VCD, dulu ada Laserdisc, ada Betacam, Betamax, ada VHS. Dulu itu salah satu contoh bagaimana seorang produser mendistribusikan ke tempat-tempat non teatrikal, artinya tempat pemutarannya itu tidak di sebuah gedung ya, jadi ada dua pengertian itu. Oke, nah trailer ya, saya akan satu-satu. Ini salah satu contoh trailer. Kita nikmati film dulu ya. Boleh Bapak. Mudah-mudahan tidak. 30+ years of service.
combat medals, citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are, captain. Oke, ini contoh trailer kedua. Ikhlas, Aisyah. Itu yang sekarang sedang berusaha aku jalani. Tapi untuk itu aku butuh kamu. Ada banyak tokoh perempuan hebat dalam perkembangan sejarah Islam. Khadijah contohnya. Istri Rasulullah bukan saja yang pertama kali menerima agama Islam. Maafkan saya, Pak Ustaz. Tidak masalah. Itu dua contoh trailer, ya, dua contoh trailer di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa trailer itu menjadi salah satu alat bantu seorang produser. Apa kesimpulannya? Pasti tuh kalau udah ngeliat trailer kayak model apa Top Gun gitu seperti itu, pasti kita mau nonton film itu. Tahu nggak apa kira-kira yang memicu kita mau nonton? Nah, lewat trailer itu apa yang mau nonton? Ada faktor apa saja? Ternyata faktornya adalah kekuatan terletak pada narator, ya. Jadi trailer itu ada faktor penting narator yang ngomongin why segala macam, ya. Jadi ada faktor narator di situ. Yang kedua, faktor sound effect. Nah, ini menurut saya setidaknya saya melihat ini kekuatan-kekuatan trailer yang dibikin oleh pembuat film. Ketika dia menciptakan trailer untuk alat bantu dia mempromosikan film. Ada kekuatan sound effect, jedung, 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 boom, segala macam. Itu sound effect. Yang berikutnya kekuatan trailer itu adalah musik scoringnya. Ya, ada musik scoring. Musik yang mengiringi setiap adegan seperti itu. Nah, makanya kenapa melalui trailer penonton bisa dibius untuk segala nonton film itu. Setidaknya saya melihat ada 3 kekuatan ini. Ada narator yang bisa mempengaruhi dia untuk nonton, ada sound effect, ya, kekaguman dia terhadap kualitas suaranya gitu, dan ada musik scoring gitu. Sedih, musik nasionalis gitu, musik nasionalis, ada Mars segala macam. Ya, adanya ada ketiga ini. Jadi salah satu kekuatan produser ketika ingin mendistribusikan, mempromosikan film adalah dia pegang trailer itu. Nah, ini salah satu contoh merchandise ya. Hollywood paling senang tuh, paling jago untuk bikin merchandise. Star Wars tuh punya bayaran sangat gila ya, sebar ke seluruh dunia gitu. Ini selain ada sisi komersialitas adalah sisi penjualan ini, tapi juga mengikat ingatan orang kepada film Star Wars ya. Mengikat ingatan orang pada film Star Wars. Jadi diikat terus ingatan orang pada film Star Wars. Jadi ada 2 keuntungan. Film pembuat film amatir bisa gak? Ya bisa aja. Tadi saya bilang, misalnya kaos gitu, yang paling sederhana, topi atau tas gitu, segala apapun gitu. Jadi intinya ingin mengingatkan orang bahwa ada film itu loh di sana, ada film itu segala macam gitu. Ya. Nah, kemudian resolusi film itu penting ya. Resolusi film penting. Jadi ketika kita bikin film di media seperti apa yang ingin kita pasarkan film itu, ingin kita buat. Jadi memilih resolusi film itu juga penting ya. 4K atau 180 atau 720 atau 36 atau 480 atau di bawahnya 360 seperti itu. Jadi penting tuh. Kan kalau kita buka YouTube pun banyak pilihan tuh ya. Orang mau pilih dengan resolusi yang seperti apa itu juga penting untuk kita pastikan bahwa kita akan memberikan gambar yang terbaik pada penonton. Nah, ini yang saya bilang. Ini salah satu cara bagaimana banner itu sekarang pindah tempat. Kalau dulu kita tahu aja banner itu dipajang gitu di ruangan masuk. Nah, ini salah satu fenomena baru
banner itu ditempelin di kereta api Jakarta Bogor, ya, Jakarta Bogor. Ini film Warkop Reborn. Dan tahu berapa hasil penontonnya? 10 juta penonton dari 2 film. Jadi ada Warkop Reborn 1, ada Warkop Reborn 2. Warkop Reborn 1 itu kurang lebih 6 juta penonton. Warkop Reborn 2 ada sekitar 4 juta penonton. Jadi kalau di total 10 juta penonton. Ini ada kontribusinya, tentu saja ada. Ya, karena bisa dibayangkan dalam perjalanan kereta dari Jakarta Bogor, berapa banyak mata yang akan melihat. Dalam perjalanan dari Jakarta Bogor, berapa kali kereta ini akan dioperasikan. Dalam perjalanan Jakarta Bogor, berapa lama dia akan ditempel di kereta ini. Jadi ini salah satu inovasi para produser untuk mempromosikan film. Bayangin, jadi dari berita yang saya dapetin, ini ketika ini jadi fenomena baru, semua orang pada mau selfie dengan background seperti ini. Selfie semua. Dan mereka akan promosikan kemana-mana. Ini ada inovasi baru, ada film di gerbong, mereka akan hashtag, mereka akan mention, dan tanpa disadari film ini akan dipromosikan secara mulut ke mulut, secara media ke media. Nah ini yang waktu itu saya mengenalnya sebagai buzzer, ya. Jadi orang-orang yang pengguna kereta, orang-orang yang ngelihat ketika dia foto, dia akan mention, dia akan hashtag, dia akan kirim kemana-mana, tanpa disadari. Orang-orang di jalanan ini akan membantu produser untuk mempromosikan film ini tanpa dibayar. Bayangin, produser punya kerja yang sangat ringan sebenarnya. Dia nggak perlu promosi kemana-mana. Orang-orang yang akan membuzzerkan film ini kemana-mana. Jadi saya justru dulu mengenai istilah buzzer itu di sini sebenarnya. Bukan pengertian buzzer dalam politik yang sekarang kita kenal gitu ya. Ya banyak buzzer bayaran. Gitu. Justru saya mengenal pertama kali istilah buzzer itu di metode promosi film seperti ini, ya. Dia nggak dibayar, dia nggak digaji sama pembuat film, sama produser, tapi dia mempromosikan film ini kemana-mana. Ya, jadi inovasi-inovasi itu penting, bukan cuma untuk pembuat film komersil, ya, tapi pembuat film pendek juga penting. Nah ini salah satu bentuk contoh press release, ya. Jadi seperti ini, ya, press release yang bisa disampaikan kepada banyak orang. Jadi filmnya tentang apa, siapa sih pemainnya, siapa saudaranya sih, kapan sih mau tayang segala macam. Jadi kalau kalian teman-teman bikin film, rajin-rajin aja bikin press release, ketik di WhatsApp aja gitu, broadcast, berantai semua segala macam. Apalagi sekarang teknologi memudahkan semua melakukan itu. Nah ini salah satu contoh saya bilang kalau kalian mau bikin film, gak apa-apa tuh cantumin tuh logo-logo pernah ngapain, pernah menang di mana segala macam. Apalagi sekarang ada fenomena FLS 2N ya, SMK bikin. Mau kita juara 1 kayak juara 2 kayak juara 3 kayak nominasi kayak, yang penting kita pernah ikut, kita cantumin aja. Ini pernah diikutsertakan dengan FLS 2N. Itu mempengaruhi orang untuk segera nonton. Ini kayak film Sing Shot ini ya. Wah ini kan keren nih, winner. Saya nonton biasa aja ternyata. Tapi sebenarnya itu mempengaruhi saya untuk nonton Sing Shot ini. Ya film Sing Shot, film dengan latar belakang kehidupan di Yogyakarta. Ternyata biasa aja gitu. Nah makanya saya sarankan juga sebenarnya buat Bapak Ibu guru, kalau ada siswa-siswanya yang bikin film, kasih aja apresiasi. Penghargaan kepala sekolah, bikin winnernya di situ. Oh ini pernah dapat penghargaan kepala sekolah, keren. Dikasih aja daun-daun kayak gitu. Gak ada masalah, gak ada standar kok. Gak mesti festival film Cannes itu, gak mesti gitu. Gak mesti festival film Busan, gak mesti kayak gitu. Festival film Oscar nggak mesti kayak gitu. Festival film nggak mesti. Festival film kepala sekolah juga aman kok. Yang penting kita pernah diapresiasi oleh satu institusi manapun. Jadi salah satu strategi bagaimana seorang produser bisa mempengaruhi orang untuk nonton film. Nah ini juga poster. Jadi tipografi ini yang saya maksud. Dilan, Serina, Jelangkung. Dari 3 tipografi ini kita bisa tahu film seperti apa yang kita lihat. Jadi ketika seorang produser mau bikin poster gitu ya, dia juga harus mempertimbangkan tipografi ini penting. Ketika dengan melihat hurufnya saja, penonton bisa tahu film seperti apa yang akan saya hadapi, film seperti apa yang akan saya nikmati. Ini penting nih ya, tipografi seperti ini. Dilan, ya, jadi ada karakter-karakter tulisan tangan gitu ya. 1990, di mana teknologi komputer dulu belum ada dulu, masih mesin tik. Jadi pilihannya mesin tik atau tulis tangan. Jadi tipografi tulisan tangan seperti ini penting. Serina ya, sangat
sangat ceria gitu, hurufnya sangat ceria, pilih warna oranye, ya sangat kekanak-kanakan gitu. Itu jelangkung gitu, ada tetesan-tetesan seperti ini gitu ya, warna merah. Jadi itu penting tuh. Ya jadi ternyata bikin film, setidaknya dari judul pun harus kita pertimbangkan ya, karena dari judul kita bisa langsung mengasosiasikan pada sesuatu yang sifatnya tematik dalam film ya. Nah ini begitupun dalam poster itu mempertimbangkan kekuatan siapa yang main dalam film itu juga penting. Maka tadi saya bilang bahkan muka pemain pun bisa memonopoli hampir keseluruhan layar ya, nggak ada masalah. Ini salah satu strategi pemasaran. Jadi yang dijual itu Wise ya, Wise ini pemain yang sudah melalang buana ke Hollywood ya, tokoh Joker seperti apa. Reza Rahadian, pemain film yang sangat laris manis sampai sekarang ya. Jadi salah satu strategi pemasaran. Nah ini saya akan kasih lihat salah satu contoh film eksperimental atau yang disebut tadi film seni atau film estetis. Ini saya kasih lihat ya. Susah ya ngertinya ya, sama saya juga susah ngertinya. Nah makanya ketika seorang pembuat film bikin film dengan model seperti ini, dia juga bisa mempertimbangkan ke bioskop seperti apa yang bisa saya sasar. Oke, nah tapi ternyata baik film komersil maupun film eksperimental bisa digabungkan tuh, bisa dikawinkan, bisa dihybrid ya. Kayak contohnya film 1917 yang memenangkan Piala Oscar. Itu adalah penggabungan antara eksperimental, dalam hal ini ada eksperimental sinematografi, di mana film ini menggunakan shot yang sangat panjang. Coba kita lihat. Ya, kita lihat ya, film ini ada eksperimentasi terhadap sinematografi. Ya, shotnya panjang. Biasanya kan shot itu kan ada cutting ya. Ada shot satu, shot berikutnya, shot berikutnya. Shot ini digunakan dengan sangat panjang. Ini salah satu yang akhirnya mengantarkan film ini mendapatkan sinematografi terbaik di Piala Oscar. Ya. Nah ini orang bisa bikin seperti ini karena memang teknologinya mendukung. Ya kalau dulu itu kita kalau mau bikin film itu pakai roll film ya, roll film terbatas. Kalau sekarang pakai memory card sebesar-besarnya pun kita bisa dapat. Bikin film dengan eksperimentasi sinematografi, ambil shot sangat panjang, memory card sekarang tersedia dengan sangat banyak. Itu paling gampang tuh sekarang untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam sinematografi. Ini salah satu bentuk bagaimana film komersil 1917, film tentang latar belakang Perang Dunia Pertama, dikawinkan dengan model film eksperimental. Laku juga dan menang penghargaan Oscar. Ya, nah ini salah satu contoh, ya. Inilah beberapa contoh area eksebisi yang bisa digunakan oleh teman-teman. Yang pertama adalah bioskop mainstream ya, kita kenal misalnya 21 gitu ya, terus CGV, Beach Megaplex. Nah mereka punya prasyarat tuh biasanya. Jadi film lu punya nilai komersil apa enggak? Kalau nggak punya komersil nggak usah masuk ke sini. Karena mereka orientasinya adalah ekonomi. Ya ada prinsip kapitalisme gitu ya, ada prinsip pokoknya yang masuk ke kita itu film laku, film gak laku ya jangan deh segala macam ya. Jadi kita bisa masukkan film kita bioskop mainstream misalnya 21, tapi dengan syarat film kita punya prinsip komersialitas apa enggak gitu. Ya berikutnya kita juga bisa mendistribusikan film-film kita ke festival film. Nah festival film, jadi festival film itu bukan cuma ajang lomba sebenarnya ya, bukan cuma ajang kompetisi film, tapi di situ kita bisa memperkenalkan diri kita lebih jauh bahwa kita punya film bagus. Ya biasanya kalau misalnya itu juga dalam festival film itu ada yang namanya pasar film. Jadi di mana produser biasa datang melihat film-film yang bagus, dia akan beli atau dia akan kerjasama dengan kita untuk diputar di satu tempat yang pasti juga nanti bisa menguntungkan. Yang kedua biasanya metode untuk eksebisi itu biasanya orang dengan cara roadshow, door to door, dibawa film itu kemana-mana. Ya.
dibawa ke lapangan gitu, bawa layar, bawa proyektor. Waktu proyektor sekarang udah ada video player segala macam, ada DVD, ada apa bahkan teknologi handphone sekarang juga langsung bisa jauh ke layar. Sekarang itu metode itu sangat lebih mudah, ya. Kita bisa bawa kemana-mana film kita secara roadshow, kampus-kampus, ke sekolah, ke lapangan. Jadi kalau dulu kita mengenai layar tancap ya, layar tancap. Kalau sekarang namanya roadshow. Nah, itu kita juga bisa mendistribusikan film-film kita ke bioskop alternatif. Alternatif itu artinya bioskop yang menyediakan tempatnya buat film-film yang ditolak sama bioskop mainstream. Ditolak itu bukan berarti ditolak gitu ya. Film-film yang tidak bisa ditayangkan dalam bioskop mainstream. Biasanya ada bioskop alternatif. Saya nggak tahu di Cirebon ada apa nggak, tapi Jakarta banyak, Jogja banyak, setahu saya. Di Malang juga banyak bioskop-bioskop alternatif. Jadi kita tidak harus punya syarat ketat gitu ya, tapi mereka menyediakan ruang apresiasi bagi film-film yang tidak mungkin masuk dalam bioskop-bioskop mainstream. Nah, ini fenomena yang terjadi sekarang ini nih ya, teknologi digital sekarang ini. Sekarang justru semakin banyak nih ruang putar ya. Ruang putar banyak. Media platform digital yang dikenal dengan OTT, over the top. Sekarang semakin banyak. Ada Netflix, iFlix. Ya, kalau nggak sanggup, ada YouTube. Ya, YouTube itu juga jadi media yang sangat personal ya. Siapapun bisa punya akun di YouTube. Termasuk Instagram. Kalau dulu ada yang namanya IGTV ya. Nah, sekarang ada yang namanya Real TV. Jadi IGTV itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang bersahabat dengan kita di Instagram. Nah, sekarang Real TV itu justru seluruh dunia bisa mengakses itu tanpa kita berteman di Instagram. Ya, jadi sekarang sebenarnya teman-teman kalau mau mendistribusikan film itu ruang eksebisi sekarang sangat banyak. Terutama ruang eksebisi OTT. Ada snack video segala macam. Ya, meskipun beberapa juga menuntut adanya prasyarat komersialitas ya, Netflix, iFlix segala macam. Tapi kan banyak ruang lain ya. Nah, di YouTube, Instagram segala macam, Facebook juga ada sekarang. Ya, terus ada Twitter segala macam, banyak. Semakin banyak ruang putar di situ. Dan di situ juga sebenarnya kalau kita mau misalnya mau menayangkan film itu di YouTube, kita kan juga ada fasilitas untuk monetize ya. Mendapatkan keuntungan di situ juga ada gitu. Kalau misalnya pendekatan kita mau komersialitas. Nah, ini apa ya? Cepat. Oh iya, dokumenter pun sebenarnya juga bisa masuk. Dokumenter itu nggak mesti fiksi ya, nggak mesti bioskop fiksi. Tapi, nggak mesti film fiksi. Film dokumenter pun juga bisa masuk. Seperti contoh yang terjadi dalam film ini, Negeri Dongeng judulnya. Film ini tayang di bioskop. Because there are so many nice things in Indonesia. It's beautiful, the people are very friendly. Burung kakak tua itu bisa dihitung itu banyaknya. Pengelolanya sendiri nggak tahu kalau hutannya habis. Oke, tapi film-film dokumenter masih tragis seperti yang dialami film dokumenter ini. Nontonnya hanya 88.000. Hanya 88.000. Kita nggak tahu tuh, itu untung apa rugi. Nah, kita nggak tahu seperti apa penghitungannya. Nah, sekarang saya mau coba hitung-hitungan. Ya, seperti ini. Kita ini semacam kuis ya. Semacam kuis. Jadi kalau kita muter film di bioskop komersial, pembagiannya seperti ini. 20% untuk pemerintah dalam bentuk pajak tontonan, 40 untuk pemilik bioskop, 40 untuk produser atau pemilik film. Misalnya kita ambil, kalau biaya produksinya 5 miliar, tiket bioskop 30.000, berapa penonton yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal? Setidaknya nggak usah nyari untung dulu mengembalikan modal. Ternyata kita butuh 416.000 penonton, bayang sokong, pasti rugi. Makanya tadi saya bilang bahwa bioskop mainstream itu lebih banyak berani untuk mengambil keuntungannya melalui film-film fiksi, film susah. Nah, nih film Dilan misalnya, film Dilan kita ambil studi kasus. Film Dilan itu ditonton oleh 6,3 juta penonton, 60 ya. Biaya produksi 11 miliar. Berapa keuntungannya? Bayangin. Kalau misalnya pembuat film dapat 40%, satu tiket 30.000 dikali 6,3 juta, hasilnya adalah cueng. Gede banget untungnya. Ya, ini film fiksi. Gila ya, bandingin sama dokumenter tadi. Jadi kalau kita mau mengeksibisikan film itu ke bioskop,
mainstream yang susah, ya. Itu susah, ada prinsip komersialitas di situ. Dan berhasil. Termasuk Dilan yang kedua, yang 1991. Itu juga berhasil, tapi film dokumenter susah. Nah, makanya jangan selalu menghamba kepada bioskop mainstream, ya. Banyak sekarang bioskop alternatif, OTT juga banyak, seperti itu. Kecuali nanti kalau menjadi buat film komersil, ya, bisa nih dapat untung segini nih. Untungnya segini nih film ini nih. Ya, oke. Nah, sebenarnya saya mau menyampaikan juga menghubungkan film dengan iklan, tapi kayak waktu itu kebanyakan ya Bu ya. Iya benar Bapak, betul sekali. Ya, Ya, soalnya ya sudah ini menjelang duhur Pak. Webinar. Baik Pak ya, kita langsung masuk sesi tanya jawab saja. Terima kasih atas pemaparan materinya oleh Bapak Arda Muhlisin MSN ya. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan ya Pak ya. Langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari Saudara Roy Zikin. Trik apa yang bisa kami gunakan membuat film yang bagus dengan alat yang seadanya, katanya Pak. Mangga silakan dijawab Pak ya, dengan singkat, padat, dan jelas Pak. Film bagus dengan alat seadanya. Saya sebenarnya butuh penjelasan alat seadanya itu maksudnya gimana tuh? Jadi mungkin membuat film yang menarik gitu Pak, yang bagus, tapi dengan ibaratkan mungkin hanya menggunakan handphone atau apa gitu Pak, jadi dengan seadanya saja gitu. Yang pertama, tadi Pak Armanto udah bilang, biasanya penonton suka film ketika dia ceritanya menarik. Dia suka film tuh. Ketika ada satu orang nonton film ceritanya menarik, dia akan cerita kemana-mana. Jadi salah satu syaratnya adalah cerita film itu harus menarik, ya. Jadi pakai handphone jelek pun nggak masalah sebenarnya. Tapi yang kedua yang diminta oleh penonton film adalah saya harus dihadirkan gambar-gambar yang beauty, gambar-gambar yang indah gitu, yang indah. Tentu saja di zaman sekarang handphone itu juga kualitasnya udah bagus ya. Handphone itu semakin bagus. Nah, yang ketiga biasanya ketika saya ditampilkan gambar indah itu seperti apa? Gambar itu gambar yang nggak banyak goyang-goyangnya. Makanya saya sarankan kalau mau bikin film dengan alat seadanya, ya apa boleh buat, misalnya baru punya alat seadanya, sering-seringlah gunakan tripod gitu ya. Tripod gitu. Jadi kamera nggak terlalu banyak goyangnya gitu. Karena kamera dengan gambar yang shaking gitu, bergoyang itu juga sebenarnya ada konsep sendiri gitu. Jadi umumnya kalau bikin film pemula itu yang penting kelihatan gambarnya secara bagus. Salah satu caranya adalah nggak usah ragu untuk menggunakan tripod, jangan pakai tangan gitu. Karena tangan kita tremor gitu tuh, kadang-kadang tremor. Putar, gitu. Ya, baik, terima kasih Bapak ya. Mungkin untuk alat seadanya juga tidak masalah ya Pak ya. Yang mungkin setelah itu bagaimana membuat film itu agar menarik gitu ya Pak ya. Ya, oke, baik, terima kasih Pak. Oke, diingatkan kembali untuk kepada Bapak pemateri ya, Bapak Dr. Andes RB Armantono dan Bapak Subagio serta Bapak Ardi ya. Nanti di akhir sesi akan ada pemberian sertifikat secara simbolis ya Pak ya. Nanti diharapkan untuk on kamera semua ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, oke, itu dari Saudari Sika Nur. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengatur waktu dan mengolah mood dalam editing film atau video di tengah-tengah tugas pelajaran lain yang menumpuk, katanya Pak. Itu saja pertanyaannya. Silakan Bapak. Bisa diulang. Ini tips sekolah nih kayaknya. Iya, jadi Gimana? Bagaimana untuk mengatur waktu dan mengolah mood gitu Pak ya, dalam mengedit film atau video di samping pelajaran yang sangat menumpuk gitu, tugas-tugas pelajaran yang sangat numpuk gitu Pak. Jadi kayaknya ini pertanyaan juga untuk ini untuk nyenggol sekolah kayaknya nih pertanyaannya. Jadi maksudnya Pak jangan dikasih tugas banyak-banyak dong gitu ya, kayak gitu ya. Ya betul sekali Pak. Ya memang harus tertib ya, punya alokasi waktu ya sebenarnya. Jadi kita punya alokasi waktu, kalau bisa sekolah Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu untuk edit bisa segala macam. Nah tapi masalahnya kadang-kadang mood itu kan bisa datang kapanpun ya, itu masalahnya gitu. Ya kadang-kadang kalau kita tadi misalnya dapat ide pada saat lagi di toilet gitu kan. Kadang-kadang juga kalau lagi kita main gitu kita punya dapat mood di situ. Gitu. Ya menurut saya jawabnya ini personal soalnya.
Ya kalau saya sih, kalau saya gitu ya, kalau saya gitu. Kalau mau tiba-tiba hadir, ya saya tinggalin itu yang penting sekalipun gitu. Kalau saya sih kayak gitu. Setidaknya dalam bentuk catatan ya, dalam bentuk catatan. Meskipun belum melakukan secara langsung, tapi setidaknya dalam bentuk catatan gitu. Jadi yang penting itu tetap dalam apa saya ya, tetap dalam kedekatan dengan saya gitu. Saya lagi belajar gitu, saya lagi ngajar gitu, tiba-tiba dapat bos. Setidaknya saya buat catatan dulu gitu, ini penting. Kalau kita tumpuk semua di kepala kita, takutnya itu apa namanya, hard disk kita itu kepenuhan. Jadi rajin-rajin lah, namanya punya jurnal gitu ya, punya catatan-catatan sendiri gitu. Oh ngedit ini shot ini bagusnya dihubungkan sama ini shot ini. Jadi catat aja gitu. Jadi nggak langsung diedit sebenarnya. Jadi kita bikin jurnal aja gitu kan, catatan-catatan pribadi. Gitu. Oke, Ya jadi tapi mungkin tetap tugas siswa ya sekolah lah. ya. Jadi mungkin di tengah-tengah tugas pelajarannya menumpuk, kita sempatkan untuk membuat sebuah catatan ya Pak ya. Ya, Apa saja jurnal. yang ingin diedit ya jurnalnya Ya. gitu kan. Dan nanti ketika ada waktu luang kosong gitu kan, kita bisa memanfaatkannya dengan baik gitu aja mungkin Pak ya. Ya, betul, Oke. betul. Terima Termasuk kalau kasih. nanti saya mau nonton film YouTube ini harus saya tonton, catat aja dulu, nggak usah nonton YouTube Iya, dulu. Oke, seperti Ya, itu ya adik-adik semuanya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ari yang telah memaparkan materinya, sungguh jelas dan menarik sekali ya penyampaian sudah disampaikan oleh ketiga pemateri kita pada acara webinar kali ini. Baik, silakan untuk para pemateri untuk menghidupkan kameranya ya. Ada apa namanya, simbolis ya, simbolis pemberian sertifikat. Oke, kemudian silakan simbolis untuk penyerahan sertifikat. Baik, terima kasih saya ucapkan kembali kepada para pemateri kita yang telah memaparkan materinya. Sungguh menarik ya untuk materi kali ini. Sungguh semakin memperkaya ilmu dan wawasan kita semua dalam dunia perfilman ya. Oke, baik hadirin sekalian, demikianlah webinar kali ini yang membahas mengenai perbedaan karakteristik film pendek, film panjang, dokumenter, dan juga iklan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa hebat ya, dengan berbagai karya yang telah diciptakan dan berbagai penghargaan yang telah diraihnya. Baik para hadirin yang kami hormati, silakan untuk menghidupkan kameranya ya, kita akan foto bersama untuk sesi terakhir. Untuk semua peserta, silakan diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Satu, dua, tiga. Cheese. Sekali lagi, oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sangat-sangat banyak terima kasih ya kepada pemateri yang telah memberikan materinya dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di webinar yang akan datang ataupun bisa bertatap muka langsung ya di SMK Manbaul Ulum Cirebon ya. Terima kasih untuk Bapak-bapak semuanya.
Akhir kata saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali nanti ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.